Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, sebuah bus rombongan santri masuk jurang. Hendak menonton pertandingan sepak bola Liga Santri, bus yang memuat rombongan santri dari Pondok Pesantren Al-Banin, Labuan Ratu, Bandar Lampung masuk jurang. Bus masuk ke jurang di Jalan Madu Langkapura, Bandar Lampung pada Rabu 30 Maret 2022 kemarin. Dari informasi yang didapatkan, bus bermuatan 30 orang itu tak mampu melaju di jalan yang menanjak. Alhasil, bus dengan nomor polisi T7127DL itu meluncur mundur ke jurang tersebut. Beruntung jatuhnya bus itu tak terlalu dalam, sehingga proses evakuasi masih memungkinkan untuk dilakukan. Namun kondisi bus yang terbalik membuat proses evakuasi korban tak berjalan dengan begitu mulus. Para korban terpaksa memecahkan kaca bus untuk bisa keluar dari kendaraan. Usutnya, rombongan itu hendak menonton sepak bola pada kontestasi Liga Santri di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Sementara keseluruhan penumpang merupakan santri dari Pondok Pesantren Al-Banin, Labuhan Ratu. Kapolsek Tanjung Karang Barat Kompol Sandi Galih menerangkan, proses evakuasi masih terus akan dilakukan. Diterangkannya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sedikitnya terdapat 4 orang korban luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Korban terinci dari 3 orang santri dan 1 orang supir. Berita selanjutnya, harga sejumlah sembako di Tulang Bawang alami kenaikan. Harga sejumlah sembako di Pasar Putri Agung Menggala, Kabupaten Tulang Bawang mulai merangkak naik menjelang masuk bulan Ramadan. Adapun harga sembako naik tersebut mulai terpantau sejak Kamis 31 Maret 2022 hari ini. Adapun sembako yang naik tersebut yakni cabai merah yang sehari sebelumnya di harga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit dari harga Rp30.000 per kilogram juga naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Lalu bawang merah dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp18.000. Jadi Rp28.000 per kilogram. Ayam potong sehari sebelumnya Rp55.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Tim dari Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Tulang Bawang juga ikut memonitoring ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan harga di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tulang Bawang. Dari Pasar Putri Agung Menggala, tim lalu bergerak ke Pasar Unit 2 di Kecamatan Banjar Agung. Berita selanjutnya masih di Bandar Lampung, satu motor raib dicuri saat ditinggal pemiliknya untuk vaksinasi. Satu unit sepeda motor milik Nadila Nuraziza berusia 26 tahun, seorang karyawati perusahaan swasta di Bandar Lampung hilang di gondol maling. Motor Honda Beat dengan nomor polisi BE2231ANC digasak pelaku saat korbannya melakukan vaksinasi di sebuah klinik kesehatan Jalan Arif Rahman Hakim, Waihalim Permai Sukarame, Bandar Lampung pada Rabu 30 Maret 2022 kemarin. Korban menjelaskan sebelum kejadian dirinya datang ke klinik tersebut sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Motor berwarna merah putih yang dikendarai korban diparkir di depan klinik. Setibanya di klinik, korban belum langsung masuk ke dalam dan masih menunggu antrian di luar. Warga Jalan Pulau Damar, Gang Teratai Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung ini baru menyadari motor tersebut hilang saat dirinya selesai divaksin. Nadila menyebut selama di dalam klinik dirinya tak sempat mengecek kondisi parkir motor. Untuk memastikan kemana motor tersebut pergi, korban lalu meminta izin ke pihak klinik untuk mengecek rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV barulah diketahui bahwa motor korban dibawa kabur oleh pelaku curanmor.
Nadila menyebutkan pelaku yang mengambil motor miliknya kemungkinan berjumlah lebih dari 1 orang. Kemungkinan rekan korban menunggu di sekitar samping klinik yang tidak terpantau kamera CCTV. Sementara pelaku utama juga tidak terlihat begitu jelas dari rekaman CCTV tersebut. Atas kejadian tersebut, korban mengaku telah melaporkan tindak pidana pencurian sepeda motor ke pihak yang berwajib. Namun korban menyebut sampai saat ini belum ada aparat kepolisian yang datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Sementara itu, Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menyatakan pihaknya telah menerima laporan korban. Menurut Warsito, anggotanya sudah diturunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Berita selanjutnya, hujan es disertai angin kencang terjadi di Lampung Utara. Fenomena hujan es disertai dengan angin kencang terjadi di wilayah Bukit Kemuning, Lampung Utara. Heria, berusia 48 tahun, warga Kelurahan Bukit Kemuning, LK6 Kaduronyok, Kadora mengatakan hujan turun sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hujannya cukup lama dari pukul 5 sore hingga waktu maghrib. Sementara itu, Sri Hayati, seorang warga lainnya mengungkapkan, akibat kejadian tersebut rumah yang ditempatinya mengalami kerusakan. Tetapi ia masih bersyukur karena tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Berita selanjutnya, 2 truk terlibat kecelakaan di tol Trans Sumatera. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolanda mengatakan, truk bermuatan ayam tersebut awalnya hendak mendahului kendaraan di depannya, namun malah menabrak. Kendaraan truk Colt diesel berwarna merah berjalan dari arah Bandar Lampung menuju arah Bakauheni. Setibanya di TKP Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 23+500 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, truk malah kehilangan kendali. Sehingga truk Colt diesel berwarna merah tersebut menabrak bagian bodi samping sebelah kiri truk Hino berwarna orange yang saat itu berjalan di lajur sebelah kiri sehingga terjadi kecelakaan. Diketahui truk bermuatan ayam kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 23+500 jalur B, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pada Kamis 31 Maret 2022 sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolanda membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Dari video yang beredar, puluhan keranjang ayam berserakan di sekitar lokasi kecelakaan. Keadaan truk berwarna merah tersebut mengalami rusak berat, bahkan ban truk terlihat terlepas dari badannya. Sisa tumpahan oli juga terlihat di lokasi. Polisi dan pihak HK sudah mendatangi lokasi untuk mengolah TKP dan mengevakuasi bangkai kendaraan tersebut. Berita selanjutnya, pelaku pencurian di sebuah minimarket diamankan pihak polisi. Seorang pria asal Natar, Lampung Selatan terpaksa berurusan dengan polisi setelah masuk minimarket lewat lubang blower. Tak hanya masuk minimarket dengan cara yang tak lazim. Pria berinisial HER berusia 37 tahun ini juga menggondol uang puluhan juta rupiah. HER pun diamankan polisi tanpa perlawanan di rumah kontrakannya di Dusun Serbajadi, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu 30 Maret 2022 kemarin. Penangkapan HER bermula dari laporan adanya aksi pencurian yang terjadi di swalayan Fitrinov di Desa Haji Menah, Kecamatan Natar. Kapolsek Natar Kompol Enrico Donald Sidauruk mengatakan, penangkapan pelaku pencurian di minimarket itu berdasarkan laporan korban Jufrizal. Pelaku mengaku dalam menjalankan aksinya ini dilakukan seorang diri. Pelaku berhasil membawa uang sebesar 10 juta rupiah yang berada di dalam brankas dan 1 buah ponsel. Jadi korban mengalami kerugian sebesar sekitar 14 juta rupiah. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Natar dan ditindaklanjuti.
Enrico mengatakan modus yang digunakan tersangka yakni dengan cara merusak blower yang ada di dinding toko. Enrico mengatakan pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Natar. Adapun barang buktinya adalah 1 unit kipas angin, 1 buah alat speaker aktif, 1 bantal tidur berwarna biru, 1 bantal guling berwarna merah, 1 baju lengan panjang berwarna hitam, 1 baju lengan pendek berwarna abu-abu, 1 pasang sandal berwarna merah, dan 1 pasang sendal berwarna abu-abu. Pelaku pencurian ini terancam dengan pasal 363 KUHP. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.